Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sudah makan? Sudah. Baik anak-anak, hari ini kita di kelas dulu karena Bapak akan menyampaikan materi nanti tentang bahaya merokok. Tapi sebelumnya ada yang tidak hadir? Sudah. Siapa nak? Rakib. Kenapa Rakib? Rakib. Baik, mari kita doakan semoga Rakib cepat sembuh kembali dan dapat beraktivitas seperti biasa dan dapat mengikuti pembelajaran hari-hari berikutnya. Ya. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan salah satu pimpin doa dulu deh. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Doa dimulai. Baik, terima kasih rekan-rekan. Hari ini sengaja Bapak di kelas karena Bapak akan menyampaikan materi tentang kesehatan. Nanti tentang bahaya merokok, ya. Baik, anak-anak sudah tahu bahaya merokok? Belum. Oke. Kayak judul kita pada hari ini adalah Say No to Smoking. Artinya apa, Nak? Katakan tidak untuk merokok, ya. Jadi merokok itu kalau bisa katakan tidak, ya, untuk tidak merokok. Hei, ya. Kalau anak-anak sudah tahu katakan tidak merokok, nah ini adalah dampak merokok. Dampak buruk dari merokok. Yang pertama, mengganggu penampilan. Apa yang diganggu penampilannya? Napas, bau. Ya. Karena dari segi napas saja kalau anak-anak merokok, artinya akan napasnya tepat tercium. Itu masih saja kalau bahasa anaknya lakukan bau rokok itu, ya. Apalagi jangankan di napas, di asapnya saja itu bisa langsung terserap ke baju, baunya langsung menyengat sekali, sampai asap pun apalagi masuk ke organ tubuh, ya. Itu yang pertama, dampak merokok yang paling simpel adalah napasnya bau. Yang kedua, gigi berwarna kuning kehitaman. Dan bisa dicek dengan kawan-kawannya kina gigi. Kalau biasanya kalau dia perokok berat, ya, kalau perokok berat itu pasti ada di gigi hitamnya itu, di gigi hitam, di gigi besarnya itu. Gigi apa kalau gigi besarnya? Hah? Ya, gigi yang paling besar itu pasti akan nampak kekuning-kuningan. Akan nampak kekuning-kuningan, bisa juga hitam nanti di sininya ini, ya, di pinggir-pinggirnya kalau dia sudah merokok berat. Itu dampak yang paling bisa kita kasat mata untuk melihatnya. Ya, selain dapat bau, gigi berwarna kuning kehitaman di gigi besarnya ini. Mungkin kamu ada yang minat kalau gigi entah itu jematu apa itu pasti ada yang kuning-kuning. Itu namanya perokok berat. Ya, karena zat-zat kimianya itu
langsung nyimpan ke gigi, melekat di gigi. Kalau dia lampu kuning, nah, langsung kau nomor serinya, ya, langsung kau nomor serinya paling dia landak ke dokter gigi. Ya. Bisa dibersihkan dengan bersihkan karang gigi. Ya, gigi itu pacak dibersihkan. Yang kuning melekat di ujung-ujung ini, pacak kalau dibersihkan. Namanya bersihkan karang gigi. Ya. Tidak usah malu-maluan tentang gigi apa di seluruh ini, kalau jarang sikat gigi kuning galau, ini jadi masalah. Cepat-cepat datang ke dokter gigi, langsung diperiksakan, bersihkan karang giginya. Mengkilat lagi, putih loh, Pepsodent lagi. Ya, oke? Ya, kita lanjutkan. Pakaian bau ya, karena asapnya saja, pakaian itu akan langsung menyengat, nempel langsung di ini kita, di badan kita. Sering batuk-batuk dan pilek. Kalau ada yang bukan batuk, bukan demam, tapi kadang-kadang dia sekali ya. Itu adalah dampak dari merokok. Apalagi kalau dia memang merokok, biasanya kalau bangun tidur akap itu, bangun tidur itu pasti akan batuk. Batuknya itu kalau belum keluar dahak, belum akan berhenti. Ya. Boleh ya, kamu perhatikan yang mana-mana kita tempat di tua kamu atau biasanya kalau orang merokok pasti bangun tidur itu akan batuk, mengeluarkan dahak itu. Ya. Mengeluarkan dahak yang terpendam karena waktu kita tidur tadi. Ya. Dahaknya itu lendiannya luar biasa. Kalau itu lalu keluar, baru rasanya plong. Ya. Orang perokok biasanya akan sering batuk-batuk walaupun dia tidak demam. Ya, oke. Jarang ikut aktivitas olahraga. Kira-kira malas olahraga, dia jumpa lagi tidak segala macamnya. Nah, itu dampaknya mungkin dia perokok berat. Ya, karena kamu jumlah, ya karena banyak zat-zat terlarang masuk ke dalam tubuh, akhirnya timbul malas. Hendaknya santai-santai saja. Kamu cuma demam pun tidak bekerja saja kan kayak, ya, segau dia kalau tidak bekerja. Nah, itu. Jadi kinaan kalau kamu diajak olahraga mulai takut panas, takut bergerak. Nah, itu tanda-tanda bisa dikatakan orangnya sudah perokok. Ya. Lebih lemah lagi nginanya dari bentuk apa namanya ini? Bibir. Ya. Dari bibir itu lemah nginanya. Kalau memang dia merah masih ini, nampaknya memang belum terkontaminasi dengan zat-zat ini. Cuma kalau lah dia agak kehitam-hitaman, berarti dia lah kategori perokok. Ya. Perokok itu secara tidak langsung memang efeknya dia ini dengan kita, tapi jangka panjangnya luar biasa. Ya. Yang terakhir dampak buruknya, dompet kosong untuk beli rokok, nggak ada duit, ujung-ujungnya malah. Ya, bukan hanya malah, acak juga maling karena nggak beli rokok tadi. Ya. Harga rokok luar biasa. Gandum itu berapa kira-kira? 10.000. 10.000. Isinya berapa? 12 atau 16? 12 patah. Ya. Kalau rokok-rokok yang lebih bagus lagi, ya Sampurna, Surya, berapa itu lah 30-an mungkin. Ya, 30-an. Gitu. Ya. Indonesia merupakan negara ketiga dengan perokok terbanyak di dunia setelah Cina dan India. Seperti apa sebenarnya bahaya rokok bagi kesehatan? Ini kata dokter. Pada satu batang rokok ada sekitar 600 bahan yang kalau dibakar bisa menghasilkan lebih dari 7.000 bahan kimia, di mana 69 diantaranya beracun dan bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Komponen dalam rokok dapat dibedakan dalam dua bentuk, pasif
fase gas, dan fase tar atau fase partikulat. Fase gas adalah berbagai macam gas berbahaya yang dihasilkan oleh asap rokok, seperti karbon monoksida, benzena, formaldehida, hidrogen cyanida. Karbon monoksida, gas beracun yang mudah berikatan dengan hemoglobin di sel darah merah, sehingga hemoglobin yang seharusnya berikatan dengan oksigen malah berikatan dengan karbon monoksida dan menyebabkan jaringan tubuh kekurangan oksigen. Jika terjadi terus-menerus juga bisa menyebabkan kerusakan titik pembuluh darah. Benzena, senyawa yang bersifat karsinogen dapat meningkatkan risiko leukemia atau kanker darah. Formaldehida mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Jika terus-menerus terpapar zat ini bisa mengakibatkan kanker. Hidrogen cyanida, gas beracun yang dapat berdampak buruk pada jantung, sistem saraf, paru-paru, dan tiroid. Selanjutnya, fase tar atau fase partikulat, yaitu residu hasil pembakaran rokok. Tar bisa menempel di paru-paru dan dapat merusak silia atau rambut halus di paru-paru, yang berfungsi membersihkan paru-paru dari darah atau debu, sehingga meningkatkan risiko penyakit paru. Tar juga bisa menempel di rongga mulut, gigi, ujung jari, dan kuku rokok sehingga menyebabkan warna kuning. Tar juga mengandung berbagai senyawa kimia yang sebagian besar terdiri dari nikotin, logam berat seperti nikel, dan zat karsinogen yang berbahaya seperti TSNA, PAH, dan aseton. Nikotin bekerja di otak merangsang meningkatnya hormon adrenalin dan dopamin yang menyebabkan perokok merasa senang, lebih fokus, dan konsentrasi. Ketika berhenti merokok, kedua hormon ini berkurang dan saat itu perokok akan mulai terasa cemas, uring-uringan, dan hilang konsentrasi sehingga menyebabkan kecanduan rokok. Hormon adrenalin juga berperan memacu detak jantung dan merangsang berkelompoknya sel pembuang darah yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Bila sumbatan berlangsung di otak, akan menyebabkan stroke, jantung, serangan jantung, di ginjal, hipertensi hingga gagal ginjal, organ genital, impotensi hingga kemandulan. Di plasenta pada wanita hamil menyebabkan kelainan pertumbuhan janin, lahir prematur, hingga keguguran. Bahan berbahaya tadi ternyata tidak hanya berbahaya bagi si perokok, tapi juga bagi orang di sekitarnya. Kenapa bisa seperti itu? Begini ceritanya. Asap rokok yang dihisap ke dalam kalori rokok disebut asap rokok utama, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang sangat tinggi. Asap yang berasal dari ujung rokok yang terbakar disebut asap rokok samping, di mana saat itu tembakau dibakar pada suhu yang lebih rendah, sehingga pembakaran zat terjadi tidak sempurna dan menghasilkan senyawa 4 kali lebih berbahaya bagi yang hidup. Residu asap rokok juga bisa menempel di rambut, kulit, baju, karpet, dinding, ataupun di dalam mobil yang disebut dengan dirty smoke. Residu ini bisa bertahan berhari-hari hingga berbulan-bulan dan dapat mengalami transformasi kimia menghasilkan polutan karsinogenik yang lebih berbahaya. Itu hanya sebagian dari ribuan zat berbahaya pada rokok, bukan hanya berdampak pada kesehatan si perokok, tapi juga mencemari udara lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan orang di sekitarnya. Jadi, lebih baik hindari merokok. Bagi yang tetap merokok, sebaiknya hindari merokok di kawasan tempat merokok, karena semua orang berhak menghirup udara bebas dari asap rokok. Ini kata dokter tentang bahaya rokok. Hai, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you on the next video. Baik, nah, itu tadi sedikit video mengenai bahaya rokok ya. Jadi dalam rokok itu ada kandungan, ada tar, ada nikotin, ada karbon monoksida ya. Satu batang rokok yang dibakar menghasilkan 4.000 bahan kimia yang berbahaya. Jadi satu batang rokok itu, satu batang rokok 4.000 bahan kimia. Bayangkan kalau sebatang 4.000, kalau 16 batang berapa?
16 kali 4.000. Ya, sehari. Kalau tiap hari kalikan berapa masuk zat-zat kimia ke dalam tubuh. Karena di dalam rokok itu ada namanya tar, ada nikotin dan karbon monoksida. Itu zat-zat kimia semua. Ya. Baik, kita lanjutkan. Apa yang terjadi setiap kali menghirup asap rokok? Ya, bahan berbahaya yang terkandung di dalamnya akan merusak paru-paru, jantung, serta memperlambat aliran darah di dalam tubuh, sehingga menimbulkan rasa lelah dan kurang segar. Jadi kalau anak-anak yang merasa tidak semangat dan segala macamnya, itu karena pengaruh merokok atau masuk ke dalam paru-paru. Bisa merusak sel otak, rasa ingin merokok, atau ketagihan. Jadi sel otaknya itu rata pikiran, pas belajar sejam 2 jam, aku nak merokok, aku nak merokok. Biasanya kalau memang lah ditahan lagi, pasti anak-anaknya keluar ke entah itu ke belakang atau kemana dia rokok. Kalau kita temukan biasanya mau di sekolah pasti ada kawan-kawan yang merokok itu dia mata rokok di dalam tas. Ya, oke. Sudah tahu tapi masih merokok, tanggung sendiri resikonya. Ya. Tahu resikonya? Ya. Yang pertama itu bisa kanker paru-paru, ya, stroke, penyakit jantung, keropos tulang, ya, bisa juga kemandulan, keguguran, gangguan lambung, penyakit gusi, gangguan mata. Banyak nih penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh rokok. Ya. Makanya di bungkus rokok itu ada kan biasanya gambar-gambar yang memang secara tidak langsung mengerikan untuk dibikin. Ada kan pesuak tenggorokan, matonya bengkak segala macam. Itu sebagai peringatan dari pemerintah. Ya. Sampai sekarang pemerintah memang belum mampu untuk membentuk pabrik rokok, ya, karena pabrik rokok ya luar biasa untuk penghasilan negara. Ya, jadi tinggal edukasi dari pemerintah menyampaikan bagaimana bahaya merokok. Ya, oke. Rokok aktif dengan rokok pasif, yang mana kira-kira nak yang lebih berbahaya? Ya. Rokok pasif. Ya. Karena rokok pasif orang yang tidak merokok tetapi menghisap asap rokok itu yang paling berbahaya. Ya, itu yang paling berbahaya. Artinya makanya kadang-kadang kalau ada orang yang merokok, dia merasa menutup hidung atau menjauh atau menghindar. Karena mereka tahu kalau dia perokok pasif itu yang lebih berbahaya ketimbang dia merokok. Makanya kalau di daerah-daerah yang maju itu kan dipasang area no smoking, area tidak boleh merokok. Ya, ada area smoking. Memang ada area-area tertentu kalau dia di publik, di lingkungan umum. Kalau ada tulisan itu, jangan lagi kamu merokok di situ. Ya. Acak tangkap Satpol PP. Ya. Terima kasih untuk tidak merokok di ruangan ini. Kalau ada iklan-iklan seperti ini, silakan diindahkan dan diperhatikan. Ya. Karena perokok pasif akan menerima dampak negatif yang sama dengan perokok aktif. Sama. Ya. Yang rugi malah perokok pasif. Dia kenikmatannya tidak dapat, malah dapat penyakitnya. Ya. Mulailah terlebih dahulu menghargai hak asasi orang lain untuk menghirup udara bersih dan sehat sebelum menegakkan hak asasi pribadi untuk merokok. Ya. Kalau dari segi pandang agama, merokok bisa menjadi merupakan perbuatan yang tidak bermanfaat, alias berdosa. Kalau segi dari pandangan, kenapa berdosa?
karena dia telah merugikan orang lain. Ya. Oke, nah ini peran kami sebagai guru olahraga karena di dalam itu ada kesehatannya. Kami hanya bisa menyampaikan edukasi dengan anak-anak, bagaimana bahayanya, bagaimana dampaknya, ya, jangka panjangnya merokok itu. Kalau kamu memanglah perokok, nah, silakan kamu ronsen paru-paru kamu itu ke rumah sakit, ronsen, kelihatan dia yang ada. Kalau dia bersih pasti akan putih. Kalau dia sudah ada gangguan paru-parunya pasti ada gambar-gambar flashback, gambar kumuh hitam seperti itu. Ya, sudah pernah ronsen belum? Ada yang pernah ronsen? Belum. Jadi kalau merasa sakit-sakit dada, sakit-sakit apa, mungkin kamu ke dokter diajak meronsen. Kinaan paru-paru kumuh atau masih. Cara efektif untuk berhenti merokok. Gimana caranya? Bagi yang sudah terlanjur merokok. Jadi cara efektifnya yang pertama, niat yang kuat dari diri sendiri. Tanamkan dulu niat kita, aku mulai pagi tidak berhenti merokok. Terus cara yang efektif, jadi diri sendiri niat kita udah. Kalau memang kita niat, aku mulai pagi tidak merokok, mudah-mudahan. Ya, yang penting pasang niat udah. Walaupun pagi, ayam tidak berhenti. Lah berapa jam kira-kira ada orang sudah merokok, dia dirokokkan. Ya, nggak jadi masalah, karena niatnya lah ada. Pokoknya niat dulu yang paling diperhatikan. Cari alasan yang kuat untuk berhenti merokok. Nah, cari alasan yang kuat. Apa alasan kira-kira supaya kita berhenti merokok? Alasan yang kuatnya? Ya bisa menimbulkan penyakit tadi, ya. Bisa menimbulkan paru-paru, batuk, pilek, napas, bau dan segala macamnya. Itu alasan yang paling kuat. Ciptakan alasan yang paling kuat. Ya. Tetapkan tanggal untuk berhenti merokok. Nah, ini bisa pasang niat. Tetapkan tanggalnya kalau belum pagi. Tanggal 20 bulan November aku nak berhenti merokok. Jadi silakan dicoba hal-hal seperti ini. Minta dukungan dari teman dan keluarga. Ya, minta dukungan. Kalau memang merokok, lu mana cara bertanya kawan, lu mana cara berhenti? Dengan keluarga atau dengan mak, lu mana pak cara berhenti merokok? Ya mungkin akan disampaikan. Minta dukungan dengan keluarga supaya kita baca berhenti merokok. Ya. Adapun langkah-langkahnya bisa langsung berhenti, penundaan mengisi rokok pertama, pengurangan secara bertahap. Oke? Bisa dipahami kan? Bisa. Ya? Nanti pada akhirnya merokok akan menjadi pintu gerbang dari narkoba. Awalnya memang dari rokok kurai. Setelah itu mungkin akan berlanjut dengan narkoba. Oke? Bisa dipahami kan? Bisa. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Untuk materi kita pada hari ini? Ya. Jadi silakan diperhatikan apa yang telah Bapak sampaikan. Jadi paling tidak anak-anak tahu kalau bahaya merokok itu luar biasa. Ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Ya. Sanggup berhenti merokok? Yang sudah merokok? Sanggup. Sanggup ya? Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa materi kita pada hari ini cukup ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Harapan Bapak, anak-anak yang sudah terlanjur merokok, ya silakan cara-cara efektif tadi dicoba. Baik, paham ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, untuk materi kita pada hari ini Bapak akhiri saja. Kalau tetap dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.